Salina dalam video pembelajaran TIK kelas 4. Ingat, videonya ditonton sampai habis. Untuk video pembelajaran TIK kelas 4, hari ini Miss akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi komputer. Nah, di video sebelumnya Miss menjelaskan mengenai sistem komputer. Ini adalah kelanjutannya ya. Coba keluarkan dulu buku cetak TIK dan buka buku cetaknya halaman 12. Di halaman 12, bagian B, sistem operasi komputer. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa komputer adalah suatu sistem yang setiap komponennya saling terkait. Perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Untuk mengatur sistem komputer ini diperlukan suatu sistem operasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Tugas dari sistem operasi yaitu sebagai pengatur kerja dari hardware dan software. Sistem operasi dapat kita gunakan secara efisien. Bagaimana maksudnya? Contohnya, sistem operasi diibaratkan seperti polisi lalu lintas dan mobil sebagai program yang berjalan. Oke. Nah, polisi lalu lintas yang mengatur jalannya kendaraan dari berbagai arah sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Nah, pada perkembangannya ada beberapa sistem operasi yang digunakan. Misalnya Unix, CP atau M, dan MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Saat ini ada berbagai jenis operasi sistem yang telah dikembangkan di perangkat komputer. Dua di antaranya sekarang yang banyak digunakan oleh pemakai komputer adalah Linux dan Windows. Pengguna lebih memilih Linux dan Windows karena mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber data lainnya yang dapat menguntungkan pengguna dalam melakukan kegiatan dibandingkan sistem operasi lainnya. Sistem operasi selalu berubah-ubah dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu operasi yang paling populer dan banyak digunakan saat ini yaitu Windows. Windows adalah suatu sistem operasi yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Dengan menggunakan GUI, kita tidak perlu lagi menuliskan perintah-perintah untuk menjalankan berbagai program. Cukup dengan mengklik sebuah ikon, maka program atau berkas yang kita inginkan akan terlihat. Sistem operasi Windows kali pertamanya adalah Windows 3.0 yang diikuti oleh versi Windows 3.1 dan Windows 3.11. Pada tahun 1995 muncul versi Windows 95 yang makin mempermudah penggunaan komputer karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap dari versi sebelumnya. Lalu pada tahun 1998 diperkenalkan Windows 98. Maka Windows 98 fasilitasnya lebih lengkap lagi daripada Windows 95. Nah, untuk kemampuan Windows terus berkembang seiring dengan bermunculannya versi-versi Windows terbaru. Seperti dapat kita lihat sebagai berikut. Kita lihat versi Windows pertama adalah Windows Vista, yang kedua Windows 7. Baik tampilan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya memiliki perbedaan. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga, Windows 8. Penampilan dan programnya juga jauh lebih berbeda lagi daripada versi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Windows 10. Baik penampilan dan programnya memiliki kemajuan daripada versi-versi Windows sebelumnya. Nah, itu adalah versi-versi Windows-nya. Nah, kita lihat lagi. Sistem operasi Windows memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menampilkan perintah-perintah dalam bentuk gambar atau ikon sehingga menarik dan mudah digunakan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang ada. Nah, ini adalah beberapa contoh ikon yang ada pada komputer ataupun laptop. Oke. Yang kedua adalah mampu menampilkan gambar, efek suara, lagu, bahkan memutar film dengan fasilitas multimedia. Contohnya Photoshop, Media Player. Nah, Media Player dapat kita gunakan untuk memutar lagu ataupun video dalam bentuk gambar. Tiga adalah mampu membuka satu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan.
atau disebut multi-threading. Nah, contohnya ada di bawah, dapat kita lihat beberapa jendela bisa dibuka dan dapat melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Oke, yang keempat, mampu menjalankan banyak program aplikasi secara bersamaan atau disebut multitasking. Nah, pada gambar terlihat pengguna menjalankan 3 program sekaligus untuk dapat menghemat waktu dalam pekerjaannya. Nah, yang kelima adalah mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang, bukan hanya 8 karakter, bahkan lebih ya. Keenam, mudah mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang atau plug and play. Setiap perangkat keras yang terpasang di komputer akan terdaftar pada device manager. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Contohnya ada pada gambar ya. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau network, di mana jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat rajin belajar, jangan malas ya mengerjakan tugasnya. Bye-bye.